menangis ini. Bagaimana kita? Jangan ketawa gitu. Terus ada beberapa anak yang terlahir tidak memiliki orang tua sejak kecil. Karena RDJ saya jadi bisa dibilang bukan lebih baik istilahnya. Mungkin ini pada saat kita punya, jadi kita rasa gimana? Jadi motivasinya masuk. Jadi kita ketawa, mau langsung mau. Kenapa saya jadi tegang? Kalau tidak salah itu tahun 2012. Awal saya masuk di RDJ tahun 2014. 2013. Tahun 2018. Tahun 2018. Akhir 18 atau awal 19. Pokoknya untuk bukber saja, bukber akbar. Tahun pertengahan 2017. Tahun 2019. 14. Kegiatannya sih habis bukber 1000 kaum duafa. Diajak teman, kumpul-kumpul sama teman SMA, jadi terus kenal sama teman baru. Pertama kali gabung itu sebagai relawan divisi kesehatan pada kegiatan bukber akbar 1000 kaum duafa. Mulai sih dicelup sama teman. Dicelup sama teman. Dicelup. Itu langsung ikut kegiatan atau? Langsung ikut kegiatan. Kegiatan apa waktu itu? Bukber 1000 kaum duafa yang di Masjid Raya. Angkatannya kakak waktu itu masih ada yang bertahan sampai sekarang? Masih ada. Siapa sih? Angga. Bukan Angga. Siapa lagi ya? Haji Nursia. Ya, saya seangkatan sama Eko gabungnya. Awalnya karena ingin jadi relawan. Karena diajak teman. Saat itu persiapan bukber akbar tahun 2020. Pengen membangun kotaku sendiri, tapi saya pengen punya teman banyak. Awalnya ya begitu, langsung kumpul, bikin kegiatan kumpul-kumpul, terus bermanfaat. Ternyata itu menular baru, dan itu juga ternyata bikin jadi kebiasaan. Mau terus. Akhirnya sudah sama ketua rumah dua jari, Dardi Dinata, dibuatlah jadi yayasan. Awal-awal itu kan anggotanya masih sedikit, terus ada teman yang ikut di kegiatan tersebut. Dia ajak saya, bilang daripada tiada kerjaan, mending kita beramal di sini. Saya memang dari niat sendiri mau bergabung, jadi makanya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Jadi saya mau cari wadah untuk saya berkegiatan sosial. Saya mau gabung di lembaga sosial yang fokusnya itu bersentuhan langsung dengan anak-anak, sentuhan langsung dengan masyarakat, kayak seperti begitu. Sudah sedang, enak ini sama-sama anak-anak. Soal kemanusiaan masih sama. Persoalan kemanusiaan itu masih banyak. Bukan hanya bencana, tapi sosial dan sebagainya. Makanya pada saat ada kesempatan untuk masuk, saya join, saya masuk. Dasarnya mencari jati diri sebenarnya. Yang dari komunitas orang kumpul-kumpul itu pasti mencari jati diri. Orang-orang di rumah dua jari itu sudah saya anggap seperti keluarga sendiri ya. Karena di saat kita lagi jatuh, mereka ada. Terus untuk beramal juga ya. Walaupun beramal di mana saja bisa, cuman di sini di rumah dua jari banyak peluang untuk beramal. Saya bisa dibilang bukan orang baik. Karena RDJ saya jadi bisa dibilang bukan lebih baik istilahnya. Belum berubah 100%, tapi setidaknya ada perubahan saya di RDJ. Karena di RDJ saya seperti menemukan keluarga kedua bagi saya.
dan setiap mengikuti kegiatan RDJ itu ada rasa kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rumah Dua Jari jalan kebaikan saya untuk itu, untuk menuju dekat dengan Rasulullah. Berat sekali begitu untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan di RDJ sama teman-teman juga. Masih ada waktu yang diberikan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa tidak kita gunakan selama masih Allah berikan kesempatan kan? Saya merasa ada kenikmatan tersendiri ketika bantu orang lain, meskipun capeknya pasti. Memang rumah yang bisa menguatkan hati seorang untuk berbuat lebih baik. Saya belum menemukan tempat lain yang saya tuh bisa jadi diri sendiri di tempat itu. Selain di sini, yang bikin karena itu tadi kayak saya bertumbuh dari yang dulu sampai yang kayak jadi seperti sekarang itu karena saya ketemu orang-orang di dalam sini. Bukan membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan RDJ. Jadi saya yang sebenarnya bergantung kepada Rumah Dua Jari. Di awal adalah pengalaman baru buat saya pribadi. Jadi saya memilih konsisten dengan pilihan pertama saya. Gitu. Kita ingin dekat dengan the only one, Rasulullah. Nah, cuma caranya berbeda-beda. Ada yang mau dengan caranya bertahan di sini, melakukan banyak kebaikan di sini. Ada pula yang di tempat lain. Satu kata sebenarnya, nyaman. Baik. Tadi kan yang disampaikan, untuk ke titik nyaman itu pasti ada prosesnya. Ada sukanya, ada dukanya, ada tangisnya, ada ketawa-ketawanya. Di sini saya dapat itu. Karena sistem kekeluargaannya itu. Untuk melangkah dari Rumah Dua Jari keluar dari rumah ini, itu berat sekali. Berat sekali. Rasa kekeluargaan itu. Walaupun dilihat mereka mungkin sudah tidak berkegiatan lagi, tapi yakin saja hatinya itu masih tertaut di Rumah Dua Jari gitu. Karena rasa kekeluargaan yang kita bangun itu gitu kan. Mungkin banyak orang, teman-teman yang awalnya sama-sama, terus tiba-tiba keluar dengan mungkin ada urusan yang lain. Itu salah satu juga yang membuat kita susah untuk berada di titik situ ya. Karena ditinggalkan teman-teman yang sudah berjuang sama-sama, yang dari awal. Ya, yang namanya manusia kita pasti ada beda selisih paham ya. Secara finansial, secara istilahnya kata kasarnya dalam tanda kutip uang atau dana kita tidak punya. Kita bahkan sempat selentingan bahasanya orang luar sana ya, karena kita media sosial ya. Dulu netizen mungkin tidak separah ini, tapi tetap ada netizen dulu tuh sampai ada yang mencibir lah atau mungkin memandang sebelah mata dengan apa yang kita lakukan. Itu kita dituduhkan untuk mendapatkan keuntungan atau masukan dari kegiatan-kegiatan yang kita bikin. Seperti namanya ya, Rumah Dua Jari, rumah gitu. Dalam satu rumah dengan saudara sendiri saja kita tidak bakal bisa satu kepala gitu. Sering terjadi konflik dalam satu rumah. Apalagi dalam satu rumah yang kita satu rumah yang tidak sedara gitu. Pasti kita sering beda kepala lah istilahnya. Apalagi di saat itu kita masih anak-anak muda yang masih punya semangatnya, masih punya ego yang tinggi masing-masing secara pribadi. Capek juga ini. Saya urus orang lain. Sedangkan kan ada keluarga juga saya. Kenapa tidak saya urus keluargaku sendiri? Kenapa saya capek-capek urus orang lain? Nah, titik kejenuhannya di situ. Sejauh saya berada di rumah ini, Rumah Dua Jari, adalah kekeluargaannya, kebersamaannya. Mereka orang-orang di dalam percaya, meskipun istilahnya, kalau ukuran manusia itu mustahil. Misalkan ada kegiatan besar di depan, kalau hitung-hitungan manusia kayaknya, wah nggak bisa ini. Tapi mereka percaya kan, ini bisa karena kita punya Allah. Demi mewujudkan senyum mereka bahagia kita. Ada konflik
kayak ada gesek-gesekan sama orang di sini. Bagaimana bisa? Jadi Bidang kesehatan mungkin menentukan anak itu dibantu atau tidak. Soalnya kan ada beberapa kriteria untuk pendampingan kesehatan gitu. Jadi kita memutuskan sesuatu itu biasa keputusan hidup dan matinya anak-anak itu kita merasakan bebannya sudah. Di situ biasanya agak gimana ya? Agak emosional. Cuma urus orang, nggak urusan pribadi. Padahal secara kasat mata mereka melihatnya saya sibuk ngurus orang. Nyatanya saya lagi membantu diri saya sendiri. Saya tidak membantu orang lain. Saya lagi membantu diri saya sendiri. Saya ada di sini, saya membantu diri saya sendiri, bukan membantu orang lain. Walaupun memang di media orang melihat, wah dia sibuk, wah mereka sibuk bahagiakan orang. Tidak, itu yang terlihat saja. Kita lagi memperbaiki diri kita. Dulu pernah hampir berhenti, karena pada saat itu saya ditinggal orang yang sama-sama membangun mimpi ini, membangun karya ini, ditinggal. Bahkan sama orang yang sematkan nama ini. Waktu itu saya ditinggal. Karena terlalu fokus pada satu masalah, saya lupa teman-teman lain itu masih mau bantu ternyata. Gitu kan? Tapi saya cuma terlalu fokus sama orang yang keluar. Wah, dia terlalu bersejarah di Rumah Dua Jari. Ternyata tidak seperti itu. Masih banyak teman-teman yang mau bantu. Pada saat itu saya bilang ke istri, sepertinya Rumah Dua Jari stop saja. Di sini tinggal saya sendiri. Padahal anggotanya masih ada. Karena terlalu fokus sama masalah. Harus banyak-banyak bersabar sih, karena sesuatu itu harus butuh kesabaran untuk melewati yang ujian-ujian yang seperti itu. Artinya kita punya semangat bagaimana kita secara official kita harus buktikan kepada orang lain, dan kalau kita yang ada di Rumah Dua Jari ingin berbagi atau orang lain dan berbagi kepada orang lain, tapi tanpa ada betul-betul tanpa ada embel-embel untuk meraih keuntungan atau pengen sesuatu yang secara materi di sini gitu. Bukan itu yang kita cari yang untuk ada di Rumah Dua Jari. Ya, secara lebih profesional. Kembalikan ke niat awal kita bergabung lagi seperti apa? Kenapa kita mau di awal kita bergabung itu, kenapa kita memilih untuk bergabung? Apa tujuannya sebenarnya? Ketika niat memang karena kita mau membantu karena Allah, pada saat itu kita gabung, harapannya untuk tetap dijaga. Mungkin di luar sana juga banyak lembaga-lembaga sosial yang juga terjun langsung ke masyarakat. Dikomunikasikan, karena kekeluargaan yang ada dalam sini itu erat sekali. Nah, saat kita berhenti itu, kita butuh partner yang ajak kita, ayo balik lagi yuk, kita mau kemana? Goalsnya kita mau kemana? Jadi kalau menurut saya sih itu mungkin belum punya visi yang sama. Yang bertahan sampai saat ini besar kemungkinan karena punya visi yang sama. Partner sejalan itu dia mau berjalan sama-sama berproses. Ternyata titiknya yang mau ketemu, yang kita mau pergikan itu sama. Nah, kemungkinan yang keluar yang belum bertahan belum punya visi yang sama. Visi misinya masih sama, gitu kan. Selagi visi misi masih sama, mereka masih akan tetap ada di Rumah Dua Jari. Jadi saya harap teman-teman ini bisa bekerja ikhlas, bukan karena motivasinya lain. Diusahakan motivasinya itu karena Allah. Untuk teman-teman yang sekarang masih bertahan di Rumah Dua Jari, saya harap
motivasi itu karena Allah. Jangan cuman karena saya lihat belakangan ini banyak orang masuk tidak karena niat karena Allah, yang bikin dia motivasinya lain. Karena kita tahu sendiri kan ibadah itu hanya dua yang bisa diterima, ikhlas dan benar. Jadi saya harap teman-teman ini bisa bekerja ikhlas, bukan karena apa ya, motivasinya lain. Diusahakan motivasinya itu karena Allah. Percuma juga kita capek-capek bekerja ke sana kemarin, terus ketika di hari persidangan akhirat nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Walaupun jadi kita di situ lebih menekan ego. Jadi situ makanya saya bilang Rumah Dua Jari secara pribadi untuk saya jadi proses pendewasaan diri. Semoga apa ya, bisa menjaga niat baiknya. Mungkin kita harus ingatkan ke diri sendiri kayak kita tidak boleh lupa di mana dan karena siapa kita bisa bertumbuh. Saya ada satu pegangan saya yang menguatkan saya untuk selalu semangat untuk perbaiki niatku lagi, yaitu kan ada dibilang kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Mungkin bukan langsung ke saya, tapi ke sanak keluargaku yang lainnya. Nah, itu yang menjadikan motivasi untuk saya sendiri untuk tetap semangat untuk selalu memperbaiki niat saya. Kita saja yang lama masih bisa bertahan, masa yang baru lembek gitu, semangat. Sering-sering komunikasi, apa hal yang tidak disuka, apa hal yang disuka itu harus sering dikomunikasikan gitu. Saya tidak suka dengan cara seperti itu, saya tidak suka dengan tanggapan yang seperti itu gitu. Semua harus dikomunikasikan, apalagi di Rumah Dua Jari kan banyak kerjanya tim, bukan perorangan gitu. Sebaiknya apa yang menyangkut kegiatan Rumah Dua Jari atau hal-hal di luar pun baiknya dibicarakan gitu. Tidak sebenarnya sih kalau bisa jangan hal-hal di Rumah Dua Jari jangan dibawa pulang ke rumah. Dan sebaliknya hal-hal di rumah jangan dibawa di Rumah Dua Jari. Kita tarik dengan cara kita perlihatkan, kita ajak lagi piknik hati, jalan, kita dampingi pasien. Itu mau tidak mau itu muncul rasa kepeduliannya yang tinggi. Kadang memang kan hati kan rasanya ada saatnya kita kering. Makanya orang suruh kita untuk sering piknik hati, sering ke panti asuhan, sering lihat orang yang sakit. Nah, seperti yang tadi ada teman-teman yang membelot niatnya, kita ajak lagi di kegiatan, kita undang lagi, tanpa putus kita selalu undang. Di daerah Kota Palu ini masih banyak orang yang membutuhkan orang-orang seperti di Rumah Dua Jari ini. Walaupun kita di sini ada yang kan beda-beda kan, ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu dengan sedekahnya, terutama orang-orang yang sakit, karena jarang lembaga-lembaga itu terjun langsung seperti Rumah Dua Jari. Saya harap kedepannya ya bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Karena dan RDJ juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk orang-orang baik yang di luar sana, yang mereka ingin berbuat tapi mereka tidak tahu harus kemana. Masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh uluran tangan dari teman-teman RDJ. Rumah Dua Jari punya hal yang lain dibandingkan NGO lain, dibandingkan beberapa tempat yang pernah saya singgahi sebelumnya. Saya merasa Rumah Dua Jari kayak punya hal lain yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat tersebut. Mereka punya keyakinan, mereka punya kebersamaan. Kebersamaan itu yang buat mereka kuat. Karena keyakinan itu yang buat teman-teman di Rumah Dua Jari jadi selayaknya keluarga. Orang yang terbantu karena adanya Rumah Dua Jari. Bukan dari segi pasien, bukan hanya dari segi kayak pasien, duafa, bahkan dari circle orang dalamnya sendiri yang jadi relawan itu sebenarnya saya yakin satu orang satu yang ada di sini merasa
terbantu sekali karena ada Rumah Dua Jari. Kayak banyak hal-hal baik kalau kita tidak sadar karena kita ada di sini. Banyak hal-hal baik yang terjadi yang dijembatani karena kita ada di Rumah Dua Jari. Saya harap teman-teman yang di sini bisa bertahan seperti kami. Seperti kami yang sudah, saya pribadi sudah 9 tahun di Rumah Dua Jari. Saya harap bisa bertahan sampai menikah, sampai punya anak. Seperti ketuanya kita, seperti yang lain-lain yang bisa bertahan. Walaupun kan di sini teman-teman itu banyak keluar ketika dia sudah menikah. Jadi ya saya harap ketika sudah dapat jodoh, entah di Rumah Dua Jari sendiri, karena di sini kan banyak juga yang dapat jodoh di Rumah Dua Jari kan, termasuk saya sendiri dapat jodohnya dari Rumah Dua Jari. Saya harap begitu, bisa bertahan lebih lama untuk sama-sama kita membangun Rumah Dua Jari ke depannya, sama-sama membantu orang-orang yang membutuhkan. Rumah Dua Jari bisa sebagai NGO nasional nantinya insya Allah, dan orang-orang yang di dalamnya juga tetap solid, tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kebaikan Rumah Dua Jari dan menjalani amanah dari donatur-donatur Rumah Dua Jari kan. Semangat karena Allah, ikhlas kerjanya karena Allah. Insya Allah semua capek hilang. Masih banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan Rumah Dua Jari. Jadi karena masih banyaknya orang-orang di luar sana yang membutuhkan Rumah Dua Jari, Rumah Dua Jari harus tetap ada untuk bisa memberikan manfaat kebaikan ke orang-orang tersebut. Rumah Dua Jari punya ciri khas khusus yang mana yayasan lain tidak punya. Apa itu? Mereka punya apa namanya istilahnya, kebaikan yang mereka ingin sampaikan, mereka ingin berikan kepada orang lain dengan ada nilai di situ. Jadi mereka memberikan kebaikan bukan hanya sekedar memberi, tapi ada nilai di sana. Saya harap Rumah Dua Jari kedepannya tetap menjaga nilai itu, visi itu yang ingin tetap dijaga. Bukan karena tendensi kita selesai kegiatannya sudah selesai. Kalau bahasanya kayak gugur kewajiban, ada uang donasi dari para donatur, kita sampaikan ya sudah. Tidak sampai di situ. Saya harap Rumah Dua Jari ke depan menyalurkan bantuan dari donatur, tapi ada nilai di situ, ada kebermanfaatan yang benar-benar manfaat. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, semakin banyaknya manfaat yang dikasih ke orang, semakin terkenalnya nama di publik. Semoga itu tidak bikin niat kenapa Rumah Dua Jari ini berdiri itu kayak berubah, kayak makin banyak orang kenal. Takutnya kita makin lupa niatnya kita itu buat apa ada di sini. Rumah Dua Jari bisa lebih berkembang lagi tuh dibanding yang sekarang gitu. Sekarang sudah masuk usia 10 tahun, tapi bagi saya 10 tahun itu masih terlalu dini tuh, masih terlalu dini untuk bilang Rumah Dua Jari itu sudah mencapai target atau sudah mencapai kesuksesan dan lain-lain. Rumah Dua Jari yang selalu merasa keluarga. Yang selalu merasa keluarga, cukup. Kita punya di satu dekade ini kita punya hashtag kita baru mulai. Kita baru mulai. Artinya kita tidak bisa terlalu jumawa dengan angka 10 tahun itu, ya kan? Kita terus berbenah diri. Ya kan? Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang bukan karena kita hebat, gitu kan? Tapi karena kita mampu menyajikan atau mampu memperlihatkan satu karya, itu kan? Kalau investasi akhirat berupa donasi yang mereka titipkan di Rumah Dua Jari itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap Rumah Dua Jari ke depan
tetap dengan kesederhanaannya seperti ini bisa dikenal di luar Sulawesi Tengah. Assalamualaikum dua jari. Selamat satu dekade rumah dua jari. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih rumah dua jari sudah bikin dikasih senyum mereka bahagia kita. Satu dekade rumah dua jari. Kita baru saja mulai. 10 tahun kita berproses membangun dan memperbaiki diri. Hari ini kita baru saja mulai. Jangan jumawa dengan usia 10, 20, 50, bahkan 100 tahun lagi. Ini aksi tanpa tendensi. Demi kebahagiaan yatim dan duafa, maka senyum mereka adalah sebaik-baik gaji. Terima kasih teruntuk orang-orang baik yang terus memberi. Karena mereka kita berdikari tanpa intervensi. Kebaikan kalian abadi. Kita tidak akan berhenti karena kita baru saja memulai. Isu sosial masih tetap membutuhkan perhatian lebih. Maka selama masih ada yang membutuhkan uluran tangan kami, selama itu pula rumah dua jari akan selalu ada, bahkan hingga nanti. Mari wujudkan senyum mereka, bahagia kita. Sampai ketemu di aksi kebaikan berikutnya. Kita baru saja mulai.